Selamat siang, saya Jonis Tanggang. Saya dari Studi S1 Farmasi Institut Kesehatan LVT Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karbohidrat, di mana dalam bahasa Latin karbohidrat dapat kita sebut yaitu sakarida yang berarti gula. Karbohidrat sendiri berasal dari kata karbon yang dapat kita simbolkan sebagai C dan hidrat yang dapat kita simbolkan menjadi H2O. Sebab jika dilihat dari struktur kimianya, karbohidrat merupakan molekul yang terdiri dari rangkaian C yang ditempeli oleh atom H plus OH. Berdasarkan kompleksitasnya, karbohidrat atau gula dapat dibagi menjadi dua, yaitu gula sederhana dan gula kompleks. Berdasarkan kompleksitasnya, karbohidrat atau gula dibagi menjadi gula sederhana yang terdiri dari monosakarida dan disakarida, dan gula kompleks yang terdiri dari polisakarida. Saya akan menjelaskan satu persatu dari gula sederhana dan keturunannya dan juga gula kompleks. Gula sederhana merupakan gula tunggal yang terdiri dari monosakarida, yang dimana mon yang artinya satu dan sakarida yang berarti gula, yang merupakan molekul gula tunggal yang bentuknya paling sederhana, yang terdiri dari 3-7 atom C. Monosakarida banyak ditemui di glukosa. Selain di glukosa juga monosakarida dapat kita temui di ribosa dan deoksiribosa, fruktosa dan galaktosa. Setelah monosakarida, gula sederhana selanjutnya yaitu gula ganda, atau kita dapat sebut disakarida. Disakarida dapat diartikan sebagai molekul gula ganda gabungan dari dua molekul monosakarida. Dis yang berarti dua, sakarida yang berarti gula. Monosakarida ditambah dengan monosakarida, maka dapatlah gula sederhana ganda atau disebut juga disakarida. Contohnya, glukosa ditambah dengan glukosa, maka akan menghasilkan maltosa atau gula malt. Glukosa ditambah dengan fruktosa, maka menghasilkan sukrosa atau gula pasir. Contoh selanjutnya yaitu glukosa ditambah dengan galaktosa, maka menghasilkan laktosa atau gula susu. Disakarida yang banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari yaitu sukrosa atau gula pasir, laktosa atau gula susu, dan banyak lagi. Selain monosakarida dan disakarida, bentuk lain gula yang dapat kita temui adalah gula kompleks, yaitu polisakarida. Poli yang berarti banyak, sakarida yang berarti gula. Merupakan molekul besar yang terdiri dari banyak gula. Jika monosakarida dan disakarida, jika monosakarida ditambahkan dengan disakarida, maka menghasilkan polisakarida. Ada banyak jenis polisakarida, namun secara umum dibagi menjadi beberapa jenis,
yaitu penyimpanan energi tubuh dan penyusun struktur tubuh. Ada banyak jenis polisakarida, namun secara umum dibagi menjadi penyimpanan energi tubuh yang terdiri dari pati dan glikogen, dan penyusun struktur tubuh yaitu selulosa dan kitin. Sini saya akan menjelaskan keempat jenis tersebut. Yang pertama, pati. Pati merupakan cadangan gula pada tumbuhan yang diperoleh dari hasil fotosintesis. Pati banyak kita temukan seperti di nasi, jagung, dan ubi. Dan produk olahan seperti roti. Yang kedua, glikogen. Glikogen merupakan cadangan gula pada hewan yang disimpan di hati dan di otot. Dalam tubuh hewan dan manusia, gula yang berlebihan akan saling berkaitan dan bergabung membentuk molekul glikogen. Bentuk molekul glikogen kurang lebih dari 30.000 molekul glukosa. Yang selanjutnya, selulosa. Selulosa merupakan gula kompleks yang memiliki ikatan panjang dan sangat kuat. Di alam, selulosa itu merupakan komponen struktural dinding sel tumbuhan, atau 33% terdiri dari tumbuhan. Karena ikatan kimianya yang kuat, selulosa sulit dicerna oleh hewan, kecuali oleh ruminansia dan beberapa serangga pemakan kayu, karena mereka dibantu oleh mikroorganisme. Dalam ilmu nutrisi, selulosa ini sering disebut sebagai makanan. Yang selanjutnya, kitin. Kitin merupakan polisakarida yang unsur nitrogennya memiliki dan jaringan pengikat. Hidrolisis sempurna terhadap polisakarida oleh asam atau enzim spesifik menghasilkan monosakarida atau turunan. Polisakarida, di sini polisakarida dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu homopolisakarida yang hanya mengandung satu unit jenis monosakarida. Polisakarida yang pada hidrolisis menghasilkan heksosa disebut heksosan. Contohnya yaitu glikogen, pati, dan selulosa. Polisakarida yang menghasilkan pentosa disebut pentosan. Contohnya gumi arabicum. Yang kedua, heteropolisakarida yang mengandung dua atau lebih jenis monosakarida yang berbeda, misalnya asam hyaluronat pada jaringan pengikat yang mengandung N-asetilglukosamin dan asam glukuronat. Pati unsurnya yaitu C6H10O5. Polisakarida ini merupakan cadangan makanan dalam tumbuh-tumbuhan, terutama terdapat dalam jumlah banyak pada golongan umbi-umbian seperti yang sering kita jumpai itu di kentang, dan dapat kita jumpai juga di biji-bijian seperti jagung. Yang kedua, glikogen. Glikogen merupakan sumber polisakarida utama pada hewan seperti pati pada sel tanaman. Glikogen merupakan polisakarida bercabang dari D-glukosa dengan ikatan A1. Glikogen tidak mereduksi larutan Bendix dan dengan iodium memberi warna merah. Selanjutnya, selulosa. Selulosa merupakan unsur utama pembentuk kerangka tumbuh-tumbuhan. Ia tidak memberi warna pada iodium dan tidak larut dalam pelarut biasa.
Selulosa tidak dapat dicerna oleh kebanyakan binatang menyusui, termasuk manusia, karena tidak adanya hidrolase yang menyerang ikatan. B. Binatang ruminansia dan herbivora lain memiliki mikroorganisme dalam ususnya yang dapat menyerang ikatan bingkai, membuat selulosa terpakai sebagai sumber kalori utama. Yang selanjutnya, asam hyaluronat yang merupakan heteropolisakarida yang merupakan unsur penting dari jaringan penghubung pada hewan. Struktur satuan pengulang dari asam hyaluronat adalah asam deglucuronat dan N-asetil deglukosamin secara berganti-ganti. Selanjutnya, kitin. Kitin serupa dengan selulosa, kecuali kenyataan bahwa ia mukopolisakarida, yaitu heterosakarida yang mengandung gula-gula amino. Kitin adalah polisakarida struktural yang penting pada invertebrata. Ia dijumpai misalnya pada rangka krustasea dan rangka luar insekta. Kitin mengandung unit-unit N-asetil dan N-asetil deglukosamin yang digabungkan oleh ikatan glikosida. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.